Salam keberuntungan. Pada episode ini saya ingin berbagi cerita. Cerita ini kita sering mendengarkan, saya hanya mengingatkan kembali. Ya, banyak orang membuat cerita ini sebagai suatu anekdot. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengambil kesimpulan dari cerita yang mungkin dianggap sebagai humor bagi sebagian orang. Tapi saya mengambil banyak hikmat dan cerita kebijaksanaan di dalam cerita ini. Oke, kita mulai ceritanya. Alkisah, pada zaman dulu ada seorang bapak dan seorang anak yang tinggal di kampung A, dan kebetulan mereka akan menuju ke kampung B menggunakan keledai. Berhubung sang bapak hanya memiliki satu ekor keledai, maka sang bapak menunggangi keledai dan sang anak mengikuti sang bapak dari samping keledai tersebut menuju ke kampung B. Dalam perjalanan itu mereka tiba di sebuah pasar. Kemudian saat tiba di pasar mereka mendengar masyarakat di sana ataupun warga-warga di pasar itu mengkomplain, istilah saya, mengkomplain atas kelakuan sang bapak. Bahwasannya kok ada seorang bapak yang begitu tega, seenaknya menaiki keledai dan membiarkan anaknya sendirian di samping keledai. Ini benar-benar orang tua yang kelewatan. Sang bapak mendengar keluhan-keluhan di sekitar pasar, kemudian beliau berpikir, ada benarnya juga. Kemudian dia menyuruh anaknya untuk menaiki keledai tersebut, sedangkan dia sendiri berjalan di samping keledai tersebut. Tiba di pasar berikutnya, muncul lagi masyarakat di sana yang berkomentar, wah, ini anak yang sangat tidak berbakti. Bagaimana seorang anak yang begitu baik bapaknya dibiarkan berjalan kaki, sedangkan dia seenaknya duduk di keledai. Ini benar-benar anak yang kurang ajar dan tidak berbakti. Kemudian sang anak dan sang bapak mendengar komentar-komentar itu dan berdiskusi. Akhirnya mereka putuskan. Mereka berdua sama-sama menaiki keledai tersebut. Tiba di pasar berikutnya, mereka masih mendengar komentar-komentar. Wah, ini keluarga yang sangat tidak punya pri kebinatangan. Bagaimana mereka tega duduk berdua di atas seekor keledai yang begitu kecil. Wah, ini adalah penyiksaan terhadap binatang. Kemudian sang bapak dan sang anak mengambil keputusan yang baru lagi. Mereka berdua berjalan mengiringi keledai tersebut untuk menuju ke kampung B. Dalam perjalanan mereka mendengar komentar. Wah, ini ada keluarga bodoh. Bagaimana seorang keluarga yang memiliki keledai membiarkan keledainya tanpa ditunggangin dan mereka berjalan kaki di sampingnya. Ini benar-benar keluarga yang sangat bodoh. Begitu ending daripada cerita ini. 4 perlakuan terhadap keledai menuju ke kampung B mendapat 4 komentar yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi hal yang sama. Apa yang kita lakukan selalu dikomentari yang berbeda dengan cara pandang kita. Kadang kita kehilangan arah. Kadang kita hidup dalam komentar orang-orang. Kita kehilangan jati diri. Pada kesempatan ini saya ingin ajak teman-teman untuk merenung. Bagaimana kita membangkitkan identitas jati diri kita. Janganlah hidup atas komentar-komentar orang lain. Hiduplah sebagai diri sendiri. Hiduplah dengan jati diri. Pada kehidupan bermasyarakat saat ini, kadang kita gampang terbawa dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Saya memberikan perumpamaan. Anak-anak muda saat ini dalam pergaulannya, ya, dengan kelompok-kelompok temannya. Ada anak-anak yang memang sangat baik, kemudian sangat menurut pada orang tuanya. Kemudian kelompok-kelompoknya mengatakan dia sebagai anak papa, anak mama, kemudian dia merasa malu.
kemudian teman-temannya mengajak ke klub-klub malam, hiburan-hiburan malam, dan saat dia menolak, dia akan diketawain oleh teman-temannya. Dia akan diketawain sebagai seorang anak yang tidak bergaul, anak yang kuper dan segalanya. Kemudian karena kehilangan jati diri, dia akan berbaur bersama kelompok-kelompok yang hanya berkomentar atas hidup dia dan terjerumus dalam kehidupan malam. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak muda, baik dalam kehidupan pekerjaan. Kadang ada pekerja yang dengan tulus membantu perusahaan, kemudian jujur dalam membantu perusahaan, tetapi dalam lingkungannya adalah teman-teman yang korupsi, teman-teman yang bagaimana merusak perusahaan dengan cara-cara mereka. Seorang yang tulus di dalam perusahaan akan dihina, akan dicerca, akan disingkirkan, akan dikatakan sebagai orang yang tidak tahu mendapat keuntungan melalui hal-hal mereka lakukan, sehingga mengajak untuk ikut berkorupsi. Pada saat kita menolak ikut berkorupsi, maka kita akan diketahui sebagai orang miskin, orang yang tidak tahu mengambil kesempatan, orang yang tidak pintar dan hal-hal lainnya. Dan kita kehilangan jati diri, kita terlibat, terikut untuk melakukan korupsi tersebut. Hal inilah yang perlu kita sadari. Dari cerita-cerita di atas, dari perumpamaan-perumpamaan di atas, saya hanya ingin mengajak, temukanlah jati diri Anda. Temukanlah identitas diri Anda. Hiduplah seperti teratai. Walaupun hidup di kubangan lumpur yang kotor, teratai tetap bersih, tidak terkontaminasi dengan lumpur. Teratai tetap mekar indah dan mengharumi kolam-kolam yang ada di sekitarnya. Jadilah teratai bagi alam semesta ini. Demikian episode singkat saya kali ini. Semoga cerita ini bermanfaat buat kita semua. Belajarlah dan berusahalah untuk selalu hidup selaras dengan alam semesta. Work hard, work smart, work luck.